It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 이래 난 왜 사랑에 목매는 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2 B Perangan dengan anggota saya yang bernama Noella sebagai Ibu Hamil. Saya Fadlagi sebagai perawat hamil. Saya Sina sebagai perawat dua. Dan saya Triwidina Secara Sari sebagai keluarga pasien. Baik di sini kelompoknya kami mempersembahkan dan menyampaikan terkait asuhan persalinan dan perawatan yang keluarga. Sikan. Dan permisi, selamat pagi. Sebagai perkenalkan, saya Tuan Kusuma. Saya perawat yang bertugas pada Sita Gini dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya boleh disebutkan yang namanya siapa itu? Oke, nah ibu dengan keluarganya? Oke, baik. Jadi di sini kami akan melakukan pengecekan dalam lahir ibu dan juga untuk membantu proses persalinan di lahirnya ibu. Baik, mohon bantuannya dari ibu sendiri dan juga dari keluarganya untuk membantu dalam proses persalinannya nanti. Sesamanya kami izin untuk mempersiapkan alat dulu. Baik, sudah siap? Jadi mohon dari keluarganya untuk dibimbing ya. Mari sini. Kemudian buka ampul obat oksitosin, kemudian ambil obat sekitar 3 cc. Gunakan handphone PPT. Baik ibu, apakah ibu sudah siap? Terus ya bu, nanti kita buat pelan-pelan. Semangat ya. Jadi ibu juga buat bantuannya ya. Baik, boleh dibantu ibu posisi kakinya ditekuk. Ya. Ibu, kita bersihin dulu ya ibu. Pengusapan dari atas hingga ke bawah. Kemudian lakukan pengecekan pembukaan. Ibu sebentar ya. Ibu belum sampai pembukaan di atas pembukaan 9. Jadi mau tunggu sebentar ya Bu. Melakukan pembukaan sarung tangan ke dalam cairan klorin. Baik ibu, kita dengerin dulu ya detak jantung bayinya. Oke, kita dengerin, pastikan dalam keadaan detak jantung itu normal sekitar 100 sampai 160. Baik ibu, baik permisi ibu. Berarti yang sudah dilakukan pemeriksaan untuk pembukaan yang ke-9 ya tadi ya. Kemudian sudah nanti kan kami periksa kembali apakah kami sudah lengkap atau belum. Kemudian apakah ibu sekarang sudah terasa yang hujan? Enggak hujan sih, tapi saya kerasa agak pulas sedikit. Untuk keluarganya boleh nanti minta tolong untuk diajarkan untuk teknik nafas dalam ya bu ya, untuk diajarkan ke nafas, tarik nafas agar proses pengerjaannya nanti pada proses persalinan akan berjalan dengan lancar. Kemudian minta tolong juga untuk diberikan air putih secara awal dalam beberapa menit. Kemudian apakah ibu posisi sudah nyaman? Mungkin agak sedikit lebih setengah dulu ya bu, agar lebih nyaman untuk posisinya. Kemudian jika belum ingin merasa hujan, boleh dipersilakan untuk berjalan, berjongkok ataupun melakukan posisi yang nyaman untuk melakukan suatu rangsangan pada proses menguji ini.
permisi, kita cek kembali ya Bu. Baik, di sini setelah dicek lagi sudah menyimpan lengkap. Jadi mohon dipersiapkan untuk keluarga yang juga untuk menenangkan pasiennya. Jadi di sini kita mulai proses persalinannya ya. Ibu boleh bantu mengejar perlahan, namun dengan pernapasan yang cepat ya. Lagi Bu, yuk Bu. Kemudian sebelah hubungan Ibu. Lagi Bu, ayo Bu, bernafas. Lagi Bu, bernafas. Oke, boleh Bu, ada bisa lagi. Kemudian akan terjadi faksi luar pada bayi, di mana bayi tersebut akan memutar balik. Lagi Bu. Sus, semangat Bu. Sus, sedikit lagi. Sus, untuk melahirkan bagian bahu, kemudian diarahkan ke atas untuk bagian ekstremitas dan bagian terdekat. Sus, ini berapa sus? Oke, baik. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala yang lebih rendah dibandingkan dengan jika terdapat mekonium air ketuban, maka dapat kita gunakan lili untuk mengisap air ketuban tersebut atau lendir pada bagian mulut ataupun bagian hidung dari bayi tersebut. Setelah itu kita dapat mengeringkan bayi tersebut dengan menggunakan handuk. Kemudian setelah itu klem bagian tali pusat dari bayi dengan menggunakan koher. Di sini ada 2 koher. Kemudian kita klem bagian tali pusatnya 2 cm atau 3 cm di bagian sini. Kemudian satu lagi di bagian sini atas dengan ukuran 2 atau 3 cm juga. Dan pastikan alatnya tidak melukai bayi tersebut. Kemudian kita pegang dan gunting tali pusat tersebut dengan gunting tali pusat. Pastikan tentang keamanan dari bayi tersebut dan juga pada pasien. Kemudian pindahkan bayi atau keringkan kembali bayi tersebut dengan handuk bersih dan yang tidak basah. Gunting klem yang berada pada pusat bayi nanti dilepas dan akan digantikan oleh klem pada pusat bayi. Kemudian ambil handuk pada bayi. Kemudian bersihkan pada bayi dengan kain bersih pada bagian kepala, muka, baik, di sini boleh langsung disusui ya Bu anaknya. Dan apabila asinya belum keluar boleh pijat mungkin dengan keluarganya, suaminya ataupun dirinya sendiri, dan juga dapat dirangsang dengan makanan sayur-sayur seperti itu ya Bu, ataupun dengan sesuatu. Kemudian kita bersihkan bagian tasnya. Kita letakkan kain bersih di bagian perut ibu atau pada uterus, kemudian lakukan pijatan atau massage pada bagian
uterus ibu. Kemudian kita suntikan juga oksitosin sebanyak 10 mili di bagian paha atas, di bagian kanan, dan di bagian paha luar dari pasien. Ibu boleh tarik nafasnya, kami akan menyuntikkan oksitosin. Lakukan aspirasi terlebih dahulu. Dan suntikan perlahan. Oke, baik. Dalam 30-40 detik, uterus akan berkontraksi dan plasenta tersebut akan keluar. Namun jika plasenta tersebut juga tidak kunjung keluar, maka dapat kita suntikan kembali oksitosinnya. Namun setelah itu kita regangkan klem pada tali pusar. Kemudian jika plasenta tersebut berada pada mulut vagina atau bibir vagina dari pasien tersebut, kita dapat menggunakan kedua tangan dalam membantunya jika tidak bisa ibu pasien tersebut melakukan mengejan kembali untuk mengeluarkan plasenta tersebut. Jadi ibu boleh tarik nafasnya, kemudian letakkan plasenta tersebut di kantong atau di wadah khusus plasenta. Oke, baik. Baik, kemudian kita lakukan kembali message pada bagian uterus ibu dan dapat kita edukasikan kepada keluarga untuk melakukan message seperti ini secara perlahan agar bagian fundus pada ibu akan menjadi keras. Kemudian kita nilai pendarahan dari vagina tersebut, apakah terdapat pendarahan yang aktif pada area vulva dan perineum. Jika terdapat perdarahan yang aktif, dapat dilakukan jahitan pada area tersebut. Setelah itu kita bereskan alat, dan setelah itu kita edukasikan kembali kepada ibu terkait pemberian ASI pada bayi. Oke, baik ibu, proses persalinan sudah berjalan dengan lancar, baik sehat, tentunya ya. Kemudian untuk pemberian ASI-nya boleh sendiri, namun jika ada permasalahan boleh konsultasikan kepada kami atau kepada dokter yang nanti. Keluarga boleh menghubungi dari kami ya. Untuk sekarang boleh kita cek untuk tanda-tanda vital dan bayi juga. Bentar ya ibu, kita bisa memantau keadaan ibunya ya. Baik ibu, tensi ibu normal ya bu, keadaan ibu juga baik. Tetap jaga pola makannya ya bu. Oke, baik, untuk pengecekan dan vital sudah selesai dilakukan dan ya untuk keadaan tubuh sendiri dan yang lainnya. Untuk lainnya apakah ada yang ditanyakan dari keluarga pasien? Saya bertanya, saya bisa jalan kapan ya? Mungkin setelah Keadaan ibu juga membaik, keadaan ibu juga pulih, kita bisa dibawa jalan beberapa kali. akan berjalan nanti kemana juga sudah. Kemudian tantangannya untuk makanan apa aja? Selagi ibunya tidak ada alergi, tidak ada apa-apa, kita boleh makan apa aja. Seperti dulu biasanya kan dari keluarga pakai memandangin, nah tapi kalau untuk seperti baru melahirkan malahan disuruh untuk banyak makan telur rebus dulu. Kalau misalnya mau ke toilet gimana? Kan masih susah nih. Jika ibunya benar-benar tidak bisa, nanti kita bisa bantu menggunakan pampers ibu dewasa ya, ibu hamil ya. Nah kalau itu benar-benar tidak bisa, kalau bisa nanti pampers dibantu sama keluarganya. Kita gunakan diskon ya, nanti kita bantu. Terima kasih atas kerjasamanya dari ibu dan keluarga pasien juga. Selamat atas kelahiran anaknya ya. Semoga ada sehat selalu ibu.